ila al-ala huruf babak haflam huruf kosam tiga wawu dan ta. Dan di awal tadi sudah diberikan contoh bagaimana adik-adik sepantaran kalian ya yang kecil-kecil alhamdulillah sudah mampu menghafal huruf J dengan cara ya yang santai sesuai dengan metode kita, metode seperti metode menyenangkan dan cepat. Makanya adik-adik tadi itu memakai lagu-lagu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Salam pesantren inovatif, salam santri hebat. Hai adik-adik, bagaimana? Sudah siap? Selamat bertemu kembali, selamat bergabung. Kembali kita mencoba meneruskan salah satu tugas mulia, yaitu belajar ilmu nahwu, membaca kitab. Karena ini adalah salah satu tugas mulia adik-adik. Karena kita tahu bahwa kitab umat Islam Al-Quran itu turun dalam bentuk bahasa Arab. Maka kita harus tahu cara memahaminya, cara memaknai dan mengerti sekaligus maksudnya. Sehingga nilai ibadah kita meningkat dengan cara mengetahui dan memahami maksudnya. Alhamdulillah adik-adik, kita teruskan masih tentang isim kemarin yang tanda yang keempat ya. Yang terakhir yang ditunda karena belum diberi tayangan huruf-huruf jernya. Huruf-huruf jernya. Kalau tugasnya kan sudah ya. Tugasnya yang 3 itu sudah. Silakan nanti ditanya ke kakak atau ke bapak atau ditanyakan langsung di link bawah itu ada kakak sediakan pertanyaan di kolom komentar, disampaikan nomor WA-nya agar digabungkan ke grup WA konsultasi masalah membaca kitab metode Superjet ini. Baik, lanjut ya tentang huruf jer tadi ya. Huruf jer dan di awal tadi sudah diberikan contoh bagaimana adik-adik sepantaran kalian ya yang kecil-kecil alhamdulillah sudah mampu menghafal huruf jer dengan cara ya yang santai sesuai dengan metode kita, metode seperti metode menyenangkan dan cepat. Makanya adik-adik tadi itu memakai lagu-lagu. Lagu-lagunya tidak harus itu adik-adik yang sekalian yang di rumah. Boleh pakai lagu apapun saja yang akrab dengan adik. Boleh, bebas. Bebas. Lagu-lagunya yang menyenangkan, yang akrab, yang bisa adik-adik lakukan. Yang penting bisa membantu untuk menghafal huruf-huruf jer tadi. Ya. Baik, agar tidak bosan, saya tayangkan di layar adik-adik sekalian jenis-jenis huruf jer yang tadi dilakukan oleh adik-adik itu. Ya. Huruf jer itu yang pertama adalah min. Mohon maaf, yang pertama adalah an. An. Artinya dari an itu adalah dari atau tentang. Dari atau tentang. Maka ambilkan langsung dari Al-Quran. An qaumin la yu'minun. Qaumin itu kemasukan an. Kemasukan an, maka karena kemasukan an huruf jer, maka dibaca jer qaumin min. Min itu jernya karena kemasukan an. Berarti qaumin termasuk isim karena dia kemasukan huruf jer dan juga jer min itu. Jadi ada 2 tanda
isim pada kaumin itu. Satu, kemasukan huruf jer yaitu an, dan juga jermin, an kaumin. Artinya, an kaumin tentang, kaumin kaum, la yu'minun yang tidak beriman. Ya, mudah ya. Kaumin itu kemasukan huruf jer yaitu an, huruf jer yang pertama an. Yang kedua, huruf jer yang kedua adalah fi. Jadi fi artinya di atau di dalam. Di atau di dalam. Contohnya Al-Quran juga. Contohnya di Al-Quran fi jannatin aliyah. Jannatin itu kemasukan huruf jer yaitu fi. Makanya dibaca jer yaitu fi jannatin. Berarti jannatin isim. Karena ada dua tanda sama dengan yang nomor satu tadi. Yaitu kemasukan huruf jer yaitu fi. Dan dia juga jer yaitu tin. Maka dibaca jannatin. Aliyatin fi jannatin artinya di dalam atau di artinya di dalam jannatin surga aliyatin yang tinggi. Baik, yang nomor dua. Yang nomor tiga adik-adik ya, yang nomor tiga. Yang nomor tiga yaitu kah. Kah. Kah itu artinya adalah seperti. Al-Quran juga kakak ambilkan contoh dari Al-Quran amsalin. Asalnya amsalin diberi ka kemasukan huruf jer menjadi amsalin. Amsalin. Jadi linnya itu jernya karena kemasukan huruf jer. Apa huruf jernya? Yaitu kaf. Kaf artinya seperti atau baik bagaikan atau umpama. Amsalin lu'lu'im maknun. Bagaikan amsalin seperti. Amsalin bagaikan seperti. Amsalin bagaikan seperti. Jadi amsalin itu jernya kena kah. Amsalin seperti bagaikan. Contohnya kurang itu adik-adik yang artinya kurang. Seharusnya itu seperti bagaikan. Amsalin itu bagaikan. Kanya itu adalah seperti. Jadi amsalin seperti bagaikan. Amsalinnya kurang tidak diartikan. Itu kurang artinya. Jadi ka itu seperti, amsalin bagaikan. Jadi amsalin seperti bagaikan. Lu'lu'im maknun mutiara yang dipingit. Ya, contohnya yang ka. Ini dari Al-Quran semua. Dari Al-Quran semua. Yang nomor berikutnya, nomor 4, yaitu li. Li. Li artinya kerena atau milik. Bisa arti kerena, bisa arti milik. Contohnya Al-Quran juga. Liman. Liman. Liman milik siapa? Liman milik siapa? Tapi man itu adik-adik tidak bisa dirubah-rubah. Harokatnya tetap paten. Man. Jadi liman. Liman. Itu kok jer harokatnya. Itu bukan karena man katanya paten kok itu kok jer. Man limanil mulku. Nah, itu harkat pertolongan, pembicaraan, pembahasan tentang ini nanti adik-adik masih lama ya. Yang penting man itu tetap man, tapi posisinya jer karena kemasukan huruf jer yaitu li. Limannya tetap man, tapi man itu ya jer. Walaupun man ya posisinya jer karena kemasukan huruf jer. Kalau bukan man, misalnya Zaidin. Zaidin. Berarti li Zaidin. Zaidinnya jer karena kemasukan li. Allahu. Allah. Kalau diberi lam berarti lillahi. Ih jer ya karena kemasukan lah. Li berarti lillahi. Nah, lillahi. Hinya jer karena kemasukan li. Li Muhammadin. Bagi Nabi Muhammad. Baca din. Karena kemasukan li. Jadi yang nomor 4. Lanjut yang nomor 5. Yaitu ala. Ala. Ala itu masuk kepada Allahi. Asalnya tidak hi.
apa saja terserah, bisa hu, bisa he. Tapi karena kemasukan ala menjadi alallahi, atas atau bagi. Alallahi, bagi Allah, yasirun mudah. Alallahi, bagi Allah atau atas Allah, yasirun mudah. Itu. Ya, contoh yang lain banyak, misalnya alal madrasah. Alal madrasah, madrasati. Kenapa ti? Karena kemasukan ala. Ala, alal, alad dari. Kenapa ri? Karena kemasukan ala. Atas rumah, bagi rumah. Itu yang nomor berapa ya? Sudah nomor 5. Cepat sekali ya, sudah separuh ini adik-adik. Separuh, ala. Sekarang lanjutannya yaitu min. Min artinya adalah dari. Min artinya dari. Contohnya di situ adalah minas sama'i. Kenapa dibaca i? Karena kemasukan min. Min huruf perintah jer. Sekarang pertanyaan di luar ini, di luar pertanyaan, siapa yang bisa jawab? As-sama'i itu, minas sama'i itu termasuk isim. Minas sama'i termasuk isim. Ada berapa tanda isim pada as-sama'i? Ayo, apa ada 1 atau berapa? Ayo, saya beri waktu. Berapa? Berapa waktunya? 5 detik, 10 detik, 10 hari? Jangan lama-lama kalau 10 hari. Minas sama'i itu yang tanda-tanda isimnya ada berapa? Salah kalau 4. Ya, yang betul adalah salah juga. Yang betul adalah 3 as-sama itu tanda isimnya. Kok 3? Ya, coba diingat-ingat. Yang pertama yang sekarang dibahas minas sama'i itu tanda pertama dia isim karena dia kemasukan huruf jer, yaitu min. Minas sama'i 1. Yang kedua, as-sama'i dibaca jer, maka dia termasuk isim karena tandanya isim itu adalah jer. Minas sama'i sudah berapa? Sudah 2 kan? Yang ketiga, as-sama'i termasuk isim karena ada tandanya isim. Yaitu apa? Kemasukan al. As-sama'i. Minas sama'i. Al kan ada al itu di awalnya. Asalnya kan sama'i, kemasukan al menjadi as-sama'i. Jadi ada 3 tanda isim di situ, adik. Siapa yang jawab betul? Ya, kalau yang jawab betul berarti hebat, bagus. Ya, minas sama'i. Baik, yang nomor 7 adalah ilah. Ilah artinya ke atau kepada atau sampai. Ke atau kepada atau sampai. Memilih mana dari apa ke, apa kepada, apa ke sampai. Memilihnya tergantung konteks kalimat. Siakul kalamnya mana yang diperlukan, apakah ke, apa kepada, apa ke sampai. Contohnya di situ ila yaumil qiyamati. Ila yaumil qiyamati. Ila artinya pilih mana, apa ke, apa kepada, apa sampai. Yaumil qiyamati tahu kan artinya hari kiamat. Ila yaumil qiyamati berarti sampai hari kiamat bisa. Pakai kepada hari kiamat kurang tepat. Ke hari kiamat agak tepat. Jadi yang betul, yang lebih tepat sampai hari kiamat ilahnya itu. Kalau yang lain contohnya ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa. Sampai masjid aqsa. Masjidi dibaca jir karena kemasukan huruf jir yaitu ila. Ila di sini artinya pilih apa ke, apa kepada, apa sampai. Ilal masjidil aqsa. Ke masjidil aqsa. Sampai ke masjidil aqsa. Kepada masjid aqsa kurang tepat ya kalau kepada. Kita pakai ke atau sampai, itu ila. Baik adik-adik, yang berikutnya adalah bi. Bi.
Bi. Artinya dengan atau sebab. Jadi bi boleh pilih yang cocok dengan syiakul kalam atau konteks kalimatnya yang dibutuhkan apa dengan apa sebab. Contohnya Al-Quran ini. Dari tadi contohnya Quran semua adik-adik ya. Fabi ayyih. Ayyih. Fabi ayyih. Asalnya ayyah. Ayyuh. Ayyih. Boleh. Kenapa dibaca ayyih? Karena kemasukan ba. Fabi ayyih. Baca ayyih karena kemasukan huruf jar yaitu ba. Fabi ayyih. Situ diartikan sebab apa. Fabi ayyih sebab apa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini juga Al-Quran. Sebab apa? Oke. Sebab bi. Kalau kalimat yang lain. Qataltu bisayfi. Membunuh saya bisayfi titik-titik pedang. Berarti B-nya artinya apa itu? Dengan apa sebab? Ya. Kalau bisayfi ya dengan ya yang cocok. Bisayfi dengan pedang. Dengan pedang. Baik adik-adik tinggal 3. Wah, cepat sekali ya. Ya santai dulu, santai. Kalau di depan kalian ada minuman atau apa silahkan diminum. Ada makanan santai dulu. Baik, sudah minumnya. Baik, sekarang tinggal 3. Yaitu ketiga-tiganya disebut huruf qasam. Huruf qasam artinya sumpah. Jadi huruf yang dipakai untuk sumpah. Huruf yang dipakai sumpah. Jadi kalau dilihat dari huruf sumpah itu ada 3. Wa, bi, dan ta. Wa, bi, ta. Karena sumpah ya namanya sama semua. Yaitu demi. Demi. Wa itu ya demi. Bi ya demi. Ta ya demi. Bedakan antara bi yang artinya demi dengan bi yang artinya di atas itu dengan atau sebab. Dari mana tahunya? Ya dilihat dari siyakul kalam atau konteks kalimatnya. Kalau kalimatnya kayaknya ini sumpah ya kita pakai. Oh berarti ini sumpah demi. Kalau bi ini kayaknya artinya dengan ya kita pakai dengan. Kalau ini kayaknya dari siyakul kalamnya sebab ya kita pakai sebab. Jadi harus mengerti siyakul kalam apa ya konteks kalimat arti-artinya. Makanya kakak wajibkan tadi sebelum belajar harus punya kamus untuk membangun kosakata atau mufrodat itu ya. Tidak ada lain harus sering buka kamus. Sering buka kamus. Baik. Yang pertama, waw kosam, waw sumpah. Wah. Wah artinya demi. Contohnya warabbil ka'batih. Arti pertama wal komari. Di Al-Quran banyak yang wa sumpah ini terutama di juz 30 juz amma ya. Wal komari demi bulan. Warabbi ka'batih demi Tuhan Ka'bah. Demi artinya. Wah. Kalau di Al-Quran banyak juz 30 wal laili demi malam. Wal asri demi waktu asar. Wadduha demi waktu duha, wal fajr demi waktu fajar. Banyak itu. Kenapa ri jer semua? Karena kemasukan waw sumpah, waw kosam. Makanya di bawah fajri, laili, ya, komari, samsi, wasyamsi. Karena kemasukan waw kosam, waw sumpah, demi. Baik, yang sumpah kedua yaitu pakai bi. Artinya sama, demi juga. Contohnya billahi, demi Allah. Billahi. Kenapa dibaca hi? Karena kemasukan huruf jar yaitu bi, billahi. Bi abi demi bapak. Bi ummi demi ibuku. Binya abi dibaca jar adik. Karena kemasukan bi. Ummi dibaca jar. Karena kemasukan bi huruf qasam, huruf sumpah. Yang ketiga terakhir adalah ta. Agak jarang ya sumpah yang pakai ta. Yang sering itu wa dan bi.
Tapi sebagai pengetahuan dan agar lengkap, huruf qasam juga ada ta, walaupun jarang dipakai ta. Seperti tallahi, demi Allah. Ta-nya itu huruf sumpah yang berfungsi sebagai huruf jer. Jadi baca Allahi, tallahi, ta, tal komari, demi bulan, tasyamsi, demi matahari. Walaupun jarang, tapi sebagai pengetahuan bahwa ta itu juga huruf qasam, huruf jer. Demikian adik-adik, sudah selesai. Cepat ya. Ini tentang huruf jer. Cara menghafalnya ikut seperti teman kalian yang tadi dilakukan. Sambil gerak-gerak begini, yang penting hafal dan bisa. Begitu adik-adik, sudah selesai tentang huruf jer yang masuk kepada isim. Tanda isim yang ke berapa? Yang keempat ya. Kemarin kan cuma 3. Padahal aslinya 4. Yang sekarang khusus yang nomor 4 ini karena memerlukan lagu-lagu tadi untuk menghafal. Sekarang sudah selesai, sudah cukup. Begitu adik-adik sekalian tentang tandanya isim yang terakhir yaitu huruf J. Jangan lupa seperti biasa biar tambah semangat, biar tambah paham, biar tambah mengerti mengerjakan tugas PR. Jadi cari di Al-Quran atau di kitab, di Sulam Safina yang adik pegang itu, cari huruf-huruf sumpah. Yang an dicari, yang fi dicari, ka dicari, li juga, ala, min, ila, bi, dan huruf qasam. Huruf qasam saya beri bocoran yang banyak di Al-Quran juz 30. Cari di situ banyak. Juz 30 banyak. Wan laili, wan nahari, wah banyak sekali. Kalau hanya cari 3 pasti cepat nemu. Baik, karena ini mudah, saya beri tugas adik-adik sekalian mencari contoh-contohnya huruf jer yang masuk kepada isim di kitab atau di Al-Quran atau di kitab Sulam Safina itu masing-masing 7. 7 ya, 7. Kalau udah nemu boleh cari sambil cari di kamus. Cari di kamus, cari isim di kamus, kata-kata benda atau yang dibendakan yang kemarin, kemudian diberi diberi fi, diberi ka. Jadi kalau diberi contohnya yang pertama adalah yang berikutnya adalah min. Min. Cari dak nemu, tinggal buka kamus. Cari isim di kamus. Misalnya di kamus nemu jannati, surga, diberi min, berarti minal jannati atau min jannatin, tin karena kemasukan min. Kalau diberi al boleh minal jannati 1. Cari lagi yang kedua, misalnya suki, pasar, diberi min jadi minas suki, dari pasar 2. 3 misalnya apa? Sungai, nahari, minan nahari. Tadi di kamus gitu ya. Yang keempat, apa contohnya? Langit, as-sama, diberi min, minas samai, dari langit. Yang kelima, bumi, ardih, masukkan min, minal ardih. Jadi 5 sudah, kan mudah. Tinggal cari. Kalau tidak temu di Al-Quran, tidak nemu di Sulam Safina, tinggal buat sendiri di kamus. Cari, buka kamus, cari isim-isim di situ, kemudian dirangkai sendiri, dikasihkan huruf jer sendiri, mulai dari an, cari isim yang dibuat dengan an, berapa tadi? 7 ya, 7. Kemudian fi, cari isim 7. Kemudian ka, cari isim, kemudian 7 juga. Supaya tambah banyak kosakata atau mufradatnya, kalau bisa beda, buat beda deh.
buat beda biar tambah ingat kosakata bahasa Arab mufradatnya. Jadi isim yang melekat bergandeng dengan an 5 harus beda dengan isim yang melekat atau bergandengan dengan fi, harus beda. Isim yang bergandeng dengan ka beda lagi. Isim yang bergandengan dengan li harus beda. Nah, berapa? 7 tadi. Jadi kalau 7 beda sampai 11 ini berarti adik-adik sudah menguasai berapa 7 kali 11? 77 kosakata baru mufradat bahasa Arab. 77. Tepat ya? Tepat. Begitu cara menguasai kosakatanya. Kalau dihafal biasanya lupa. Tapi kalau dengan belajar sampai latihan begini, insya Allah bisa diingat terus. Sehingga tidak sering-sering buka kamus. Karena satu kali latihan sudah menghafal 77 mufradat bahasa Arab. Baru satu latihan, belum latihan yang lain nanti. Insya Allah kalau sudah selesai buku metode Superjet ini, sudah menguasai 300 kosakata, wah, sudah bisa baca kitab. Itu adik-adik, sudah cukup, sudah selesai keterangan tentang isim, sudah cukup. Nah, insya Allah sampai bertemu pada episode berikutnya yang akan menjadi pendukung dari adik dalam upaya untuk berusaha belajar cepat membaca kitab bahasa Arab atau kitab kuning atau kitab buku dengan metode yang cepat menyenangkan. Kenapa cepat? Karena ini fokus pada membaca, tidak diterangkan teori-teori, kalau bisa juga menghindari istilah-istilah. Makanya metode cepat dan menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena tadi menghafalnya pakai lagu-lagu yang menyenangkan adik-adik sekalian. Sehingga insya Allah kalau sudah selesai teori ini, seperti di episode pertama, itu sudah diberi gambaran bagaimana kakak-kakak kalian yang sudah belajar memakai metode itu cepat bisa baca kitab. Sudah ada buktinya. Dan banyak selain yang ada di video itu yang sudah bisa baca kitab. Makanya harus semangat. Harus tetap belajar karena mudah dan menyenangkan. Begitu adik-adik, saya kira cukup. Sudah sampai di sini pelajaran kita tentang isim. Saya kira cukup. Terima kasih sudah mau bergabung dan belajar bersama-sama. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.